Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Azaria Roja dari kelompok 6 turunan. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang aturan dasar turunan. Turunan matematika. Apa sih turunan itu? Turunan adalah konsep dalam kalkulus yang berkaitan dengan perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Dalam matematika, terdapat beberapa aturan dasar turunan yang membantu menghitung turunan dari berbagai jenis fungsi. Apa saja sih aturan dasar tersebut? Dalam kalkulus, terdapat beberapa aturan dasar turunan yang digunakan untuk menghitung turunan suatu fungsi. Aturan dasar ini melibatkan turunan dari fungsi-fungsi dasar. Yang pertama ada turunan konstan, yang kedua ada turunan linear, dan yang ketiga ada turunan fungsi kuadrat. Apa itu turunan konstan? Turunan fungsi konstan dapat dijelaskan sebagai konsep dalam kalkulus yang memberikan informasi tentang kecepatan perubahan fungsi konstan terhadap variabelnya. Fungsi konstan dinyatakan sebagai fx sama dengan c, di mana c adalah suatu konstanta. Dalam konteks turunan, kita mencari laju perubahan atau gradien fungsi konstan terhadap variabel independennya. Berikut merupakan rumus dari konstan. Jika fx sama dengan c, di mana c adalah konstanta, maka turunan fx terhadap x adalah d per dxc sama dengan 0. Penjelasan. Fungsi konstan fx sama dengan c, di mana c adalah konstanta seperti 33, min 5, atau 77. Turunan fungsi konstan c terhadap x selalu 0. Ini karena fungsi konstan tidak bergantung pada x. Dengan kata lain, tidak ada variabilitas terhadap x. Grafik fungsi konstan adalah garis horizontal dan gradiennya turunan atau selalu. Berikut merupakan contoh soalnya. Yang pertama, fungsi konstan fx sama dengan 10. Jadi turunannya adalah d per dx dikali 10 sama dengan 0. Dalam contoh ini, turunan fungsi konstan fx sama dengan 10 terhadap x adalah 0. Artinya, tidak ada perubahan yang terdeteksi dalam fungsi ini seiring perubahan variabel independen. Untuk soal nomor 2, fungsi konstan positifnya adalah fx sama dengan 8. Pertanyaannya, hitunglah turunan fx terhadap x. Jawabannya adalah d per dx dalam kurung 8 sama dengan 0. Untuk nomor 3, yaitu fungsi konstan negatifnya adalah gx sama dengan min 3. Pertanyaannya, tentukan turunan gx terhadap x. Jawabannya, d per dx dalam kurung min 3 sama dengan 0. Untuk soal nomor 4 yaitu fungsi konstan dalam bentuk umum kx sama dengan c. Pertanyaannya, tentukan turunan kx terhadap x. Jawabannya adalah d per dx dalam kurung c sama dengan 0. Untuk soal nomor 5 yaitu fungsi konstan 0, yaitu hx sama dengan 0. Hitunglah turunan hx terhadap x. Jawabannya adalah d per dx dalam kurung 0 sama dengan 0. Untuk nomor 6, fungsi konstan pecahan. Mx sama dengan 1 per 2. Carilah turunan mx terhadap x. Jawabannya adalah d per dx dalam kurung 1 per 2 sama dengan 0. Untuk yang kedua ada turunan linear. Turunan linear merujuk pada konsep dalam kalkulus yang fx sama dengan fx tambah b, di mana m dan b adalah konstanta. Turunan linear memberikan informasi tentang bagaimana fungsi linear berubah dengan perubahan variabel independennya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Jika fx sama dengan mx ditambah b adalah suatu fungsi linear di mana m dan b adalah konstanta, maka turunan fx terhadap x adalah d per dx buka kurung mx ditambah b tutup kurung sama dengan m. Penjelasan. Fungsi linear fx sama dengan mx ditambah b, di mana m adalah koefisien kemiringan gradien dan b adalah perpotongan dengan sumbu y. Turunan fungsi linear mx ditambah b terhadap x adalah m. Ini berarti bahwa kecepatan perubahan atau gradien dari fungsi linear konstan sepanjang panjang fungsi adalah m. Turunan linear menggambarkan kemiringan atau gradien dari garis linear. Berikut merupakan contoh soal dari aturan fungsi linear.
Yang pertama, hitunglah turunan dari fungsi f(x) sama dengan 3x dikurang 5 terhadap x. Penyelesaiannya, identifikasi fungsi linear yaitu f(x) sama dengan 3x min 5. Yang kedua, terapkan aturan turunan fungsi linear. Turunan konstan dikali dengan variabel x adalah nilai konstanta itu sendiri. Hitung turunannya dengan rumus d per dx buka kurung 3x min 5 tutup kurung sama dengan 3 dikali d per dx dalam kurung x min 0 yang hasilnya 3 dikali 1. Jawabannya adalah d per dx buka kurung 3x min 5 tutup kurung sama dengan 3. Jadi turunan dari fx sama dengan 3x min 5 terhadap x adalah 3. Untuk soal nomor 2, hitunglah turunan dari fungsi gx sama dengan min 2x ditambah 7 terhadap x. Penyelesaiannya, identifikasi dulu fungsi linear gx-nya, yaitu sama dengan min 2x ditambah 7. Terapkan aturan fungsi linearnya, lalu hitunglah dengan rumus d per dx buka kurung min 2x ditambah 7 tutup kurung sama dengan min 2 dikali d per dx dalam kurung x ditambah 0. Hasilnya adalah min 2 dikali 1. Jadi jawabannya adalah d per dx buka kurung min 2x ditambah 7 tutup kurung sama dengan min 2. Untuk aturan fungsi yang ketiga ada turunan fungsi kuadrat. Turunan fungsi kuadrat melibatkan menghitung turunan dari suatu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat memiliki bentuk umum f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a, b, dan c adalah konstanta. Untuk rumusnya yaitu jika f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c adalah suatu fungsi kuadrat, di mana a, b, dan c adalah konstanta, maka turunan f(x) terhadap x adalah sebagai berikut. F aksen x sama dengan 2x ditambah c. Penjelasan. Fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a, b, dan c adalah konstanta dan a atau 0. Turunan fungsi kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c terhadap x adalah 2ax ditambah b. Koefisien dari suku x kuadrat menggambarkan efek dari variabel kuadrat pada laju perubahan koefisien b dari suku x, menggambarkan efek dari variabel linear pada laju perubahan. Berikut merupakan contoh soalnya. Yang pertama, fungsi kuadrat gx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x tambah 1. Untuk turunannya itu d per dx buka kurung 3x kuadrat ditambah 2x tambah 1 tutup kurung sama dengan 6x tambah 2. Untuk yang kedua, fungsi kuadrat fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 3x tambah 2. Pertanyaannya, hitung turunan fx terhadap x. Jawabannya d per dx buka kurung 4x kuadrat dikurang 3x tambah 2 tutup kurung dan hasilnya adalah 8x min 3. Untuk soal nomor 3 yaitu gx sama dengan min 2x kuadrat ditambah 6x min 1. Tentukan gx terhadap x-nya. Untuk jawabannya yaitu d per dx buka kurung min 2x kuadrat ditambah 6x min 1 tutup kurung dan hasilnya adalah min 4x ditambah 6.